Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang senyawa nikotin. Anggotanya ada Bina Agis Wahyuni, Nukayu Azahra, dan Fitria Ramadhani. Saya Nukayu Azahra dengan NIM 3119174. Pertama-tama saya akan menjelaskan asal senyawa nikotin. Apa itu nikotin? Nikotin merupakan senyawa organik alkaloid yang umumnya terdiri dari karbon, hidrogen, nitrogen, dan terkadang juga oksigen. Senyawa kimia alkaloid ini memiliki efek kuat dan bersifat stimulan terhadap tubuh manusia. Nah, sejarah nikotin itu sendiri. Nama nikotin itu berasal dari tanaman yang bernama Nicotiana tabacum, yang mana dinamakan oleh seorang ambasador asal Prancis di Portugal dan bernama Jean Nicot de Villemain, yang juga mengirim tembakau dan bebijian ke Prancis pada tahun 1560. Nah, senyawa nikotin itu terdapat banyak pada tumbuhan tembakau. Nah, tanaman tembakau itu dalam klasifikasi tanaman, tembakau masih termasuk kerabat famili Solanaceae karena tanaman ini termasuk tanaman yang bunganya tumbuh di bagian pucuk. Jika diurutkan ke bawah, tembakau termasuk subfamili Nicotiaceae dan genus Nicotiaceae. Nah, gambar di sebelah kanan itu ada gambar tembakau yang masih segar dan tembakau yang sudah dikeringkan. Nah, isolasi senyawa nikotin. Bagaimana sih cara mengisolasi senyawa nikotin? Senyawa nikotin itu diisolasi atau diambil dengan cara ekstraksi dengan menggunakan metode maserasi dengan pelarut yang digunakan yakni etanol. Nah, proses maserasi dilakukan dengan merendam daun tembakau yang sudah menjadi serbuk ke dalam larutan etanol sampai larutan menjadi jernih. Setelah larutan jernih, kemudian larutan dievaporasi sampai jernih. Saat diekstraksi dari daun tembakau, nikotin itu tidak berwarna tetapi segera menjadi coklat ketika bersentuhan dengan udara. Nikotin itu dapat menguap dan dapat dimurnikan dengan cara penyulingan uap dari larutan yang dibasahkan. Berikut adalah gambar alat maserasi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Pina Agis Wahyuni. Selanjutnya, saya Pina Agis Wahyuni akan mempresentasikan tentang perjalanan nikotin. Nah, nikotin merupakan alkaloid utama dalam daun tembakau yang aktif sebagai insektisida, dan kadar nikotin dalam daun tembakau yaitu 2-8% tergantung pada spesies tembakau. Tanaman tembakau. Dalam klasifikasi tanaman, tembakau masih termasuk kerabat famili Solanaceae. Karena tanaman ini termasuk tanaman yang bunganya tumbuh di bagian pucuk. Jika diurutkan ke bawah, tembakau termasuk subfamili Nicotiaceae dan genus Nicotiaceae. Dari sekian banyak spesies yang mempunyai arti ekonomi paling tinggi, di antaranya adalah spesies Nicotina tabacum dan Nicotina rustica. Kedua spesies tembakau ini bisa dibedakan dari bentuk dan warna bunganya. Nicotina tabacum biasanya mempunyai bentuk bunga terompet yang panjang dan berwarna merah muda sampai merah. Sedangkan Nicotina rustica berbentuk bunga lebih pendek, sedikit bergelombang, dan berwarna kuning. Adapun sistematika tanaman tembakau menurut klasifikasi adalah famili Solanaceae, subfamili Nicotiaceae, genus Nicotiana, dan spesies Nicotiana tabacum. Nicotiana rustica. Nah, nikotin juga dapat digunakan untuk pembuatan insektisida. Nikotin tanaman tembakau mungkin digunakan untuk pembuatan vaksin kanker. Obat tersebut yang akan menyusun reaksi kekebalan pasien sendiri untuk memerangi sel-sel tumor yang tumbuh pada penderita. Nikotin merupakan bahan terpenting yang terdapat di dalam daun tembakau. Nikotin juga mempunyai rumus molekul C10H14N. Nikotin bersifat racun bagi syaraf dan dapat membuat seseorang
menjadi rileks dan tenang, serta dapat menyebabkan kegemukan sehingga dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Nah, efeknya adalah ketagihan bagi si perokok. Kadar nikotinnya 4-6 mg yang dihisap oleh orang dewasa setiap hari sudah dapat membuat seseorang ketagihan. Nah, sedangkan di Amerika, rokok putih yang beredar di pasaran memiliki kadar nikotinnya 8-10 mg per batang, sementara di Indonesia kadarnya mencapai 17 mg per batang. Dan hingga saat ini nikotin juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan rokok. Nah, ini gambar rumus molekul nikotinnya. Nah, selanjutnya aplikasi senyawa. Pemberian nikotin pada hewan bisa menyebabkan penurunan nafsu makan dan peningkatan berat badan pada hewan juga. Paparannya jika dihirup oleh hewan dapat menyebabkan risiko berlangsungnya kerusakan sel, peningkatan berat tubuh setelah pengebirian, dan sebelumnya ditunjukkan peningkatan risiko akan terjadinya kanker jenis tertentu. Nah, nikotin merupakan racun syaraf kuat dan digunakan di dalam racun serangga. Nikotin dirumuskan untuk keperluan insektisida dalam berbagai bentuk, diantaranya senyawa murni, nikotin sulfat, dan serbuk tembakau. Nikotin juga dapat digunakan untuk membasmi berbagai jenis serangga kecil seperti kutu daun, lalat, belalang, dan ulat. Oleh karena itu, nikotin juga berbahaya bagi hewan. Next. Nah, manfaat nikotin. Di sebuah penelitian yang diungkapkan American Journal of Psychiatry menyebutkan reaksi nikotin dengan oksigen dapat membentuk asam nikotinik. Efek dari turunan senyawa ini bisa bermanfaat bagi tubuh, yaitu meningkatkan suasana hati dan merangsang aktivitas otak, fungsi motorik, dan memori. Sehingga bagi si perokok itu kecanduan karena manfaatnya ini. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya oleh Fitria. Baik, untuk selanjutnya saya Fitria Ramadhani Nurito dengan NIM 31119185 akan memaparkan tentang yang pertama, sifat nikotin. Nikotin di sini merupakan suatu jenis senyawa kimia yang termasuk ke dalam golongan alkaloid karena mempunyai sifat dan ciri alkaloid. Nikotin mempunyai nama kimia 3,1-metil-2-piridil dan piridin. Saat diekstraksi dari daun tembakau, nikotin tak berwarna, tetapi segera menjadi coklat ketika bersentuhan dengan udara. Nikotin dapat menguap dan dapat dimurnikan dengan cara penyulingan uap dari larutan yang dibasahkan. Di sini terdapat gambar senyawa dari nikotin. Nikotin atau bahan alkaloid toksik yang merupakan senyawa amin tersier bersifat basa lemah dengan pH 8. Pada pH tersebut sebanyak 31% nikotin berbentuk bukan ion dan dapat melewati membran sel. Pada pH ini, nikotin berada dalam bentuk ion dan tidak dapat melewati membran secara cepat, sehingga di mukosa pipi hanya terjadi sedikit absorpsi nikotin dan dari asap rokok. Nikotin merupakan zat alkaloid yang ada secara natural di tanaman tembakau. Nikotin juga didapati pada tanaman-tanaman lain dari famili biologis Solanaceae seperti tomat, kentang, terong, dan merica hijau pada level yang sangat kecil dibandingkan dengan tembakau. Selanjutnya terdapat perkembangan senyawa nikotin. Nikotin sangat mempengaruhi dan dapat mengubah fungsi otak dari tubuh kita. Nikotin membuat si perokok merasa relaks dan kemudian merasa lebih energi dan bersemangat, atau sebaliknya. Efek ini umum dikenal sebagai biphase effect. Semakin sering seseorang merokok akan semakin merasa ketagihan dan bertambah pula dosis yang akan kita gunakan. Saat seseorang menghisap sebatang rokok, nikotin akan diserap dalam tubuh, kemudian diiringi dengan pelepasan adrenalin dan pemblokadean hormon insulin. Adrenalin lebih dikenal sebagai hormon fight or flight.
Jika Anda mencintai film horor, sangat suka dengan roller coaster, pasti sangat familiar sekaligus dengan efek adrenalin ini, yang juga Anda alami saat merokok. Misalnya, detak jantung yang sangat cepat, meningkatnya tekanan darah, tarik napas yang berat dan cepat. Saat adrenalin dilepas dari tubuh kita, akan melepaskan cadangan glukosa ke dalam darah. Kemudian insulin akan memerintahkan sel tubuh untuk menyerap kelebihan glukosa dalam darah. Efek ini sering disebut dengan hiperglikemik, yaitu tingginya kadar gula dalam darah. Inilah alasan kenapa saat merokok seseorang tidak merasa lapar dan akan tahan untuk tidak makan selama berjam-jam. Lebih banyak dijumpai pada perokok yang berbadan kurus dibandingkan perokok yang kelebihan berat badan. Kemudian di dalam otak, sebagai respon terhadap nikotin, otak akan memerintahkan tubuh untuk membuat zat endorfin lebih banyak lagi. Endorfin adalah senyawa protein yang lebih tepat disebut sebagai body nature painkiller. Struktur kimia endorfin tidaklah jauh berbeda dengan painkiller kelas atas seperti morfin. Endorfin dapat membuat seseorang merasa rileks dan euforia. Para peneliti sepakat bahwa nikotin adalah salah satu zat adiktif yang berbahaya. Zat ini memenuhi dua efek. Yang pertama, psikologis. Ketika seseorang perokok karena ketagihan, tetap akan merokok dan merokok, walaupun sangat tahu akan bahaya merokok bagi dirinya sendiri dan orang-orang sekitarnya. Kemudian yang kedua fisiologisnya. Para ahli saraf menyatakan karena merokok menstimulus sistem saraf sehingga si perokok merasa nyaman dan rileks. Maka si perokok akan mengulanginya lagi dan lagi demi mendapatkan perasaan nyaman tersebut. Lantas apa yang terjadi saat seseorang perokok tiba-tiba berhenti merokok seketika? Saat mengkonsumsi nikotin, fungsi otak dan tubuh akan berubah beradaptasi sebagai komponen atas adanya efek yang ditimbulkan oleh nikotin. Umumnya seseorang yang mencoba berhenti mengkonsumsi nikotin akan mengalami gejala berikut. Yang pertama, iritabilitas. Biasanya menjadi lebih sensitif dan mudah marah. Kemudian yang kedua, gampang cemas dan merasa depresi. Dan kebutuhan yang amat sangat terhadap nikotin. Dalam beberapa pertama sejak berhenti mengkonsumsi nikotin, dan efek fisiologis akan berkurang sedikit demi sedikit. Namun bagi seorang perokok, 1 hari tanpa rokok ibarat tertusuk jarum. Itulah mengapa hanya kurang dari 3% yang berhasil untuk benar-benar tidak merokok. Kemudian yang terakhir, terdapat hasil obat senyawa yang mengandung nikotin. Yang pertama terdapat habitrol atau nikodeam. Itu dosisnya 21 mg per hari selama 6 minggu. Kemudian 14 mg per hari selama 2 minggu atau 7 mg per hari selama 2 minggu. Kemudian yang kedua terdapat prostep. Prostep di sini dosisnya yaitu 11 mg per hari selama 4 sampai 8 minggu. Kemudian terdapat nikotrol NS. Dosis di sini 1 sampai 2 mg per jam selama 2 sampai 4 semprotan. Kemudian terdapat permen karet Nicoret. Sepotong 2 mg setiap 1 sampai 2 jam selama 6 minggu. Kemudian 1 potong 2 mg setiap 2 sampai 4 jam selama 3 minggu. Kemudian yang terakhir terdapat Nicotrol inhaler. Nicotrol inhaler di sini dosisnya 6 sampai 16 kartin per hari selama 3 bulan. Kemudian secara bertahap kurangi dosis harian dan kurangi pemakaian inhaler selama 6 sampai 12 minggu. Sebaiknya tidak digunakan dalam jangka lebih dari 6 bulan. Sekian pemaparan dari saya, begitu juga dari kelompok saya. Mohon maaf bila terjadi kesalahan tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حطي راسك على المخدة